Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mungkin beberapa dari kalian, teman-teman dari YouTube channel ini, mengenal saya setahun ke belakang sebagai seorang live streamer game. Itu betul. Dan mungkin kalian bingung kenapa hari ini kalian melihat sebuah video monolog, storytelling, dan dokumentasi. Jawabannya simple, karena di 2026 saya ingin banyak mencoba hal baru. Lebih tepat keluar dari zona nyaman yang sebelumnya aja sih, karena kayaknya 2026 adalah tahun yang sangat fresh bagi saya dan sepertinya akan banyak tantangan. Jadi mari kita mencoba hal-hal baru di hidup kita gitu. Dan ya, terciptalah Cerita Sebelum Senin, sebuah cerita yang akan menutup 7 hari yang sudah saya lewati dan akan diceritakan kembali sebelum hari Senin berikutnya. Sebenarnya cerita ini hanya sebagai dokumentasi, ingatan dan juga kenangan proses perjalanan hidup saya. Dan kali ini kalian sedang menyaksikan Cerita Sebelum Senin episode pertama. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba naik gunung, jawabannya tuh nggak tiba-tiba, karena emang semua ini berawal dari ide random atau pertanyaan random yang saya lontarkan ke teman-teman saya. Pada saat itu saya bertanya, apa resolusi tahun 2026 kalian? Dan salah satu dari mereka menjawab, pengen naik gunung pertama kali, kata dia. Tanpa pikir panjang, orang-orang di situ semua termasuk saya langsung bilang, oke, kita akan naik gunung Januari 2026. Singkat cerita, terkumpullah 9 orang yang mau ikut dalam agenda pendakian ini dan terpilihlah satu gunung ataupun bukit, yaitu Gunung Mongkrang dengan ketinggian 2194 meter di atas permukaan laut yang terletak kalau nggak salah itu di perbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dari 9 orang yang ikut itu, 6 diantaranya adalah teman kuliah saya dari 2018 dan 2 sisanya adalah teman dari teman saya. Dari ke-9 orang itu juga, 4 diantaranya benar-benar pemula dan 4 sisanya itu tergolong pro karena sebelum 2026 mereka lebih sering mendaki gunung, tektok, trail run, dan lain-lain. Sedangkan saya dibilang pemula juga bukan, dibilang pro juga bukan. Karena pendakian pertama saya itu di tahun 2019 di Gunung Prau, dan pendakian kedua itu Andong di tahun 2025, pendakian ketiga itu Gunung Kendil kalau nggak salah. Tapi di tahun 2025 saya benar-benar merepotkan orang-orang sekitar saya karena fisik saya nggak prepare, nggak olahraga, nggak pemanasan, kayak ya udah tinggal berangkat aja. Dan di 2026 menjadi tantangan baru bagi saya harus mendaki lagi dan saya nggak mau hal di tahun 2025 terulang. Jadi saya harus olahraga, saya harus mendaki gunung-gunung yang kecil ataupun trekking ke tempat yang kecil dan lain-lain untuk prepare naik ke Mongkrang. 10 Januari 2026 terpilihlah sebagai tanggal di mana kita semua akan menuju ke Bukit Mongkrang, dan tanggal 11-nya kita akan mendaki Bukit Mongkrang. Tapi perjalanan saya dimulai dari Wates menuju Jogja menggunakan kereta bandara. Lalu dari Jogja saya dijemput oleh teman saya, kita menuju ke tempat berkumpulnya. Akan ada 2 mobil dalam perjalanan ini karena 9 orang jadi nggak mungkin satu mobil. Jadi 2 mobil itu kita bertemu di salah satu pom di dekat Adi Sucipto. Tepat jam 11 malam barulah kita berangkat menuju ke Bukit Mongkrang. Tapi dari situ kita nggak langsung ke base camp Mongkrang karena kita menjemput salah satu teman kita yang dari Surabaya dan dia berhenti ke Solo. Jadi kita ke stasiun Solo dulu, jemput teman kita, barulah kami semua berangkat ke base camp Mongkrang. Halo, dan kita sudah sampai di stasiun Solo Balatan. Betul nggak, Mas? Kita sedang menunggu salah satu sahabat tersayang mereka berdua. Atau dia dan bentar lagi akan sampai. Satu mobil lagi bisa jalan. Sampai bertemu di base camp Mongkrang.
Setelah dari stasiun kita menjemput salah satu teman kita cari makan dulu, karena kayaknya kalau makannya terlalu mepet atau terlalu dekat dengan jam naiknya, kalau kata orang Jawa nanti bisa suduken, atau di perut sini tuh berasa kayak ada yang makan gitu. Jadi kita memutuskan untuk makan setelah dari stasiun Solo. Setelah makan barulah kita benar-benar fokus menuju ke base camp Mongkrang tanpa mampir kemana-mana lagi. Jujur senang sekali rasanya bisa mendaki pertama kali di tahun 2026 bersama teman-teman kuliah saya dari tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih berteman, karena sebenarnya tur jadwalnya itu susah, karena kita libur, mereka nggak libur, mereka libur, kita nggak libur, dan paling sering itu ketemu cuma di acara nikahan teman-teman, barulah kita bisa ngumpul lagi, baru nongkrong lagi dan lain-lain gitu. Jadi ini akan menyenangkan dan sangat seru, karena ini pendakian pertama kita semua di tahun 2026. Di perjalanan kami sudah yakin bahwa hari ini sangat cerah karena kami bisa melihat rembulan di atas. Jadi kami merasa bahwa oke, pendakian kali ini kita direstui dan sepertinya langit nanti akan cerah, tidak ada gangguan apapun, tidak ada hujan dan lain-lain. Tapi ternyata rencana dan harapan kita itu tidak pernah sebagus rencana Tuhan. Jadi semakin kita mendekati Bukit Mongkrang atau Gunung Mongkrang, ternyata kabut tiba-tiba turun seperti awan yang ditumpahkan ke jalan. Tiba-tiba kabut putih tebal menyelimuti mobil depan dan mobil belakang. Akhirnya mobil kami yang berada di belakang dari mobil kelompok yang di depan mengambil jarak, karena emang jarak pandangnya itu benar-benar tipis, bahkan hampir nggak kelihatan sama sekali. Udah pakai lampu senja, lampu kabut dan lain-lain, tetap aja kabutnya setebal itu. Dan makin dekat dan menuju ke parkiran, dan kita sampai ke parkiran ternyata kabutnya masih tebal. Dan oke, ekspektasi saya berubah. Yang awalnya sampai puncak bisa melihat hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah ciptaan Tuhan, tapi kini berubah menjadi setidaknya saya bisa sampai puncak karena saya ingin tahu apakah saya masih kuat atau enggak, apakah saya merepotkan seperti di Andong sebelumnya atau enggak. Dan saya nggak tahu ekspektasi teman-teman yang lain seperti apa, tapi dari kabut itu sudah jelas bahwa harapan kita tidak terlalu tinggi tentang apa yang akan kita lihat di atas. Gimana Mas Topan? Kita sampai pukul 3 sampai setengah 4 kalau nggak salah di sana, dan kita memilih untuk berdiam diri di mobil karena rencananya itu sebenarnya ada beberapa barang yang di pikiran awal akan ditaruh ke base camp, karena dipikir base camp dan parkirannya itu dekat, tapi ternyata jauh. Jadi kita memutuskan untuk menaruh beberapa barang di mobil dan kita memisahkan ke dalam tas-tas yang akan kita bawa untuk naik ke pendakian Mongkrang. Dan kita berangkat setelah subuh, jadi mungkin sekitar setengah 5, kalau nggak salah jam 4 sampai setengah 5 barulah kita mulai mendaki ke Simaksi dulu buat registrasi 9 orang. Registrasinya satu orang itu sekitar 15.000, dan syarat paling penting adalah, ini nggak tahu sih sebenarnya apakah itu menjadi paling penting atau enggak, tapi pada saat itu mungkin karena cuacanya terlihat kabut dan angin kencang, dia menanyakan berapa orang dan mantelnya mana. Jadi kita mengumpulkan 9 mantel tersebut, kita kasih tunjuk ke dia, barulah dia berikan kita formulir buat mengisi nama dan barang apa aja yang kita bawa. Silakan, ini layanan kami. Nama Hadir Pak. Hadir. apa namanya? Yang Goks. Goks. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita dari berangkat sampai kembali ke sini diberi kelancaran Amin. dan diberi keselamatan. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, yaitu Islam. Berdoa dimulai. Makan. Iya, cek warung cari makan gitu. Sudah dinotis ya? Apa? Citra. Jujur sebenarnya mengawali pendakian ini itu sedikit takut, karena di pendakian sebelumnya di Andung itu sebelum saya pos 1 aja udah angkat tangan bilang ke teman-teman kalau kayaknya nggak kuat ya.
gitu. Jadi di pendakian ini sebenarnya lumayan deg-degan, takut hal yang sama terulang lagi. Tapi untungnya dari Simaksi menuju ke pos 1 itu masih lumayan bisa ditangani dan enggak seburuk waktu di Andong gitu. Padahal Andong dan Mongkrang lebih pendek Andong kalau mengikuti MDPL, tapi ternyata mungkin karena trek yang dari Simaksi ke pos 1 ini lumayan landai, jadi saya merasa masih oke lah, ini masih aman dan masih bisa ditangani, walaupun saya memilih paling belakang dibanding dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain melaju dengan cepat ketika mulai dari Simaksi menuju ke pos 1, mereka benar-benar cepet banget. Emang nggak mau ngikutin speednya sih, karena ya udah kita pelan aja gitu, kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan saya memilih paling belakang. Kenapa? Karena di kepala saya ketika saya berada di depan, saya takut saya ngerasa didorong gitu, kayak ayo cepet gitu. Pun kalau di tengah harus ngejar yang di depan, ngerasa didorong sama yang belakang. Jadi keputusannya adalah saya memilih paling belakang, walaupun saya ngap-ngapan, tapi ya udah saya belakang. Akhirnya pas 1 kita pas 2. Sumpah iki wonge ra tetek. Ayo semangat Kak. Dasar orang tua ini. Mongkrang tuh sialannya kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata treknya itu landai, naik, turun, baru naik lagi sampai atas. Jadi buat kalian yang mau ke Mongkrang, kalian harus siapkan perasaan capek karena kalian udah dibawa naik, disuruh turun, disuruh naik lagi. Itu sangat-sangat melelahkan bagi saya. Apa yang kita lihat? Bagus, terekam sudah. Apa yang kita lihat? Gila. Reviewnya dong Kak, reviewnya. Pandai kan? Apapun itu harus kita syukuri, syukur. Pokoknya kita mendaki dari setengah 5 habis subuh sampai di atas itu sekitaran 2 jam. Jadi mungkin sekitar jam setengah 7 atau jam 7-an kita bisa sampai atas. Tapi sangat amat disayangkan, di atas itu masih diselimuti kabut tebal. Bahkan sebelum kita sampai puncak, itu yang harusnya di video-video orang yang harusnya berapa ratus meter di bawah dari puncak itu kita bisa lihat ada tugu yang tulisannya Bukit Mongkrang. Tapi karena kabut tebal, kita tuh lihatnya samar-samar gitu, dan kacamata itu udah pasti ngembun pada saat itu. Jadi kita benar-benar nggak ngeliat apa-apa. Jadi kayak ya udah, batas lihat kita tuh cuma dari sini ke kamera mungkin, atau lebih jauh lagi. Setidaknya kita tahu di depan teman kita, dan angin itu benar-benar kencang. Makan terus. Emotnya nggak bisa habis mereka ya. Kurang kenal gue. Kamu kentut ya? Beb, ada yang mau lewat sampai minggir.
Akhirnya kita sampai di Mongkrang. Setelah kita sampai di atas, ya kita istirahat sebentar, kemudian makan jajanan ataupun bekal yang kita bawa, terus foto-foto dan lain-lain. Kita nggak bisa lama-lama karena beberapa dari kami merasa kalau terlalu lama ini akan terlalu dingin dan takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi setelah itu mereka langsung turun ke bawah. Lagi-lagi saya paling belakang. Nah masalahnya mereka tuh turunnya ngebut kenceng, sedangkan saya bisa sebenarnya lari. Tapi posisi ketika turun ternyata hujan dan angin sangat deras. Sudah tidak berbentuk kita ya. Kita sudah tidak berbentuk. Sudah seperti ayam warna-warni. Turun dalam keadaan hujan. Dan yang lain sudah sampai. Ketika kita sampai di pos bayangan tuh antara pos 2 dan pos 3 kalau nggak salah, itu juga kita berteduh dan kita pakai pakai mantel dulu gitu. Dan setelah kita pakai mantel kita lanjut lagi perjalanan, tapi dengan kondisi trek yang udah basah dan licin. Ya oke lah, mungkin di beberapa trek itu yang stepnya tangga itu masih aman, cuma kan jarak antara tangga satu ke tangga yang lain kan juga lumayan tinggi kan. Jadi itu juga sedikit membuat kaki harus bekerja ekstra, ditambah yang gak ada tangganya dan dialiri air. Itu benar-benar licin. Beberapa orang yang turun bareng saya juga kepleset di sana, dia jatuh karena trail run dan pelan-pelan gitu. Walaupun udah pelan-pelan tapi tetap jatuh. Dari situlah akhirnya kayak saya dan teman saya sudah mengatakan, yaudah kita pelan-pelan aja, yang penting sampai, nggak usah keburu-buru. Nggak apa-apa, 7 orang sisanya itu udah sampai duluan, nggak apa-apa. Dan ya kita terus berjalan pelan dan ternyata teman-teman kami menunggu di warung yang ada di pos 1. Jadi mereka menunggu di sana. Mereka sempat khawatir karena mereka pikir terjadi apa-apa dan mereka sempat mau balik ke atas buat ngecek kita. Cuma kondisinya memang hujan dan angin. Jadi mereka memutuskan untuk ya udah ditunggu sebentar lagi. Jadi bagaimana reviewnya Anda menaiki sebuah gunung? Nggak kapok sih. Nggak kapok? Gila. Gokil. Ibumu saya kapok kayaknya. Saya nggak waktu ini. Iya sih. Puas tidak dengan melihat kabut? Aman. Puas. 1 sampai 10? Kok di rating ya? 9. Gila, 9. Kita mau kemana selanjutnya? Makan. Sendal. Wes aku sendal, sepatu sudah termasukkan. Setelah ini kita akan mencari makan, tapi nggak tahu gimana ya. Betul begitu teman-teman. Mengakhiri cerita sebelum Senin episode pertama kali ini, mungkin walaupun pemandangan di Mongkrang kali ini enggak seindah di video-video yang lain ataupun di pendakian-pendakian yang lain, tapi saya belajar beberapa hal dari pendakian ini, bahwa mendaki itu bukan tentang puncak, tapi tentang dengan siapa kalian mendaki dan perjalanan kalian itu akan seberkesan apa. Menurut saya itulah yang akan melengkapi perjalanan pendakian kalian, terlepas dari puncaknya seperti apa, berapa tingginya, bagaimana view-nya dan lain-lain. Tapi semenyenangkan apa orang-orang di sekitar kalian, itu akan lebih penting daripada puncak. Aku Jalu Pandita, sampai jumpa di cerita sebelum Senin selanjutnya.